Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul azim. Marhaban yang saya hormati dan keluarga besar IJMI, khususnya ketuanya yang barangkali pagi ini juga ikut menyaksikan Pak Joko dan acara roadshow safari dakwah disponsori oleh IJMI yang ketuanya sekarang adalah Pak Joko. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi saya mau mengucapkan satu surat pendek, wal 'ashr, demi waktu. Ada di dalam ayat yang lain, wadduha, juga artinya demi waktu pagi, wal 'ashr, demi waktu asar. Allah mengungkap waktu untuk memberikan pesan kepada manusia agar memiliki perhatian khusus terhadap waktu. Sebab waktu itu, deretan waktu itu adalah sebuah perjalanan umat manusia, baik secara personal maupun secara sosial. Waktu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah waktu ilusif. Waktu ilusif itu wujuduhu ka'adamihi. Ada orang diberikan waktu tapi tidak termanfaatkan secara baik. Ada orang diberikan waktu tetapi tidak ada manfaatnya di dalam hidupnya. Ada orang diberikan waktu tetapi kehadirannya bahkan tidak diinginkan. Padahal Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Begitu banyak manusia yang tidak memberikan kontribusi apapun terhadap lingkungan dan masyarakatnya, tapi malah justru dia merusak dirinya. Hari demi hari tidak dijalani dengan baik, hari demi hari justru malah menjadi manusia yang merugikan orang lain, menjadi ancaman bagi ketenangan orang lain. Ini waktu ilusif. Yang kedua adalah waktu mekanik. Waktu mekanik itu manusia bekerja dalam hidupnya seperti robot. Hari ini sama dengan kemarin, besok sama dengan hari ini. 10 tahun gak ada perubahan, 20 tahun gak ada perubahan, 50 tahun gak ada perubahan. Padahal rasa syukur itu ketika kita mampu membangun perubahan di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mampu membangun atau tidak menginginkan dirinya untuk berkembang, itu orang yang tidak bersyukur. Seperti mesin, makin lama makin aus, makin lama makin rusak, makin lama makin murah harganya, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang makin bagus. Contoh mobil misalnya, usia 1 tahun dengan 5 tahun berbeda harganya.
kualitasnya juga berbeda. Mesin apa? Manusia itu sebagaimana kita, fisik kita akan terus-menerus mengalami sebuah penurunan fungsi. Ginjal kita fungsinya makin berkurang karena makin tua. Semua organ di dalam tubuh kita makin lanjut usia, makin berkurang fungsinya. Ibarat mesin. Tetapi bedanya manusia dengan mesin itu, mesin makin tua, makin tidak produktif. Sementara manusia makin tua mestinya makin produktif. Kalau manusia makin tua makin tidak produktif, stuck. Penghasilannya stuck, ibadahnya stuck, peran di masyarakatnya stuck. Maka sesungguhnya manusia telah menjatuhkan dirinya sebagaimana mesin. Padahal manusia diberikan otak, mesin tidak diberikan otak. Manusia diberikan hati, mesin tidak diberikan hati. Jadi kalau ada manusia yang stuck adalah manusia yang tidak bersyukur karena atas pemberian anugerah Allah yang bernama otak dan hati. Hidupnya stabil dalam pengertian tidak mengalami perkembangan. Itu waktu mekanik. Ada waktu relatif. Kita tahu Nabi usianya cuma 63 tahun. Tetapi perannya di dalam sejarah dirasakan, diwarisi, dan dinikmati oleh ratusan atau ribuan tahun generasi setelahnya. Waktu relatif itu melihat waktu secara kualitatif, bukan secara kuantitatif. Begitu banyak orang yang usianya 100 tahun, 90 tahun ketika meninggal tidak dikenang. Karena apa? Tidak ada jejak histori yang dikontribusikan kepada masyarakat. Tidak ada jejak histori yang dikontribusikan kepada bangsa. Itulah bedanya dengan binatang. Kalau binatang mati, selesai. Manusia mati mestinya meninggalkan histori. Apakah itu histori baik atau histori buruk? Islam mengajarkan bagaimana kita menanam pohon kebaikan di dalam sejarah kehidupan kita. Oleh karena itu, ada yang namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu konsepnya adalah bagaimana manusia menanam pohon kebaikan sehingga buahnya bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu namanya sedekah jariyah. Karena itu mari kita berpikir apa yang sudah kita berikan untuk masyarakat kita. Masjid misalnya, ini kan merupakan warisan histori di mana masyarakat di Los Angeles ini menyiapkan tempat untuk tidak saja generasi dirinya tetapi juga generasi-generasi yang akan datang. Pernahkah kita membayangkan misalnya masjid yang seperti ini setelah peninggalan kita akan menjadi masjid akbar, masjid besar. Tanah di sampingnya bisa kebeli, tanah di belakangnya bisa kebeli, akhirnya menjadi sentral pengembangan Islam di Amerika misalnya. Dan itu mestinya harus kita pikirkan dari sekarang. Potensi perkembangan masjid ini seiring dengan perkembangan jumlah maupun kualitas masyarakat Muslim yang ada di LA. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Islam mengajarkan kepada kita memiliki wawasan futuristik. Dan semua Nabi, semua Rasul memiliki wawasan futuristik. Maka ketika Allah berikan hadiah kepada Nabi Ibrahim, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayatnya apa? Bukan itu ya.
Jadi terbawa ayat yang dibacakan imam tadi. Begini, Ibrahim, karena kesuksesanmu ya, mensiarkan agama tauhid, maka aku jadikan engkau sebagai seorang imam. Qala wa min dzurriyyati ya Allah, aku mohon kepada anak turunku juga. Permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Boleh, tapi tidak berlaku bagi kaummu yang berbuat zalim. Artinya apa? Ini pandangan futuristik. Ibrahim sukses membangun agama tauhid di tengah masyarakatnya yang kafir, yang ateis, yang musyrik. Ya. Kemudian Ibrahim diberikan kekuasaan untuk membina dalam kontrolnya masyarakat tersebut menjadi seorang pemimpin bangsa. Tetapi apa kata Ibrahim kepada Allah? Ya Allah, tidak cukup denganku. Agama ini perlu keberlangsungan melalui anak turunku. Anak turun yang memiliki kekuatan untuk secara efektif mensyiarkan dan merawat agama tauhid ini. Kepemimpinan itu paling efektif. Maka keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang menjadi terah darah biru. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Dari bahasa Ibrani Yismail. Yisma itu artinya mendengar, El itu Allah. Allah mendengar doa Nabi Ibrahim supaya diberikan penerus terhadap perjuangan agama tauhid. Kemudian diberikan juga Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Ishak dari kata Yishak. Ishak itu artinya tersenyum. Maka kalau ada orang namanya Ishak nggak pernah senyum, berarti salah nama. Ishak artinya tersenyum. Jadi Ibrahim melalui Ismail pada akhirnya melahirkan sukuku Jurhum, suku Jurhum melahirkan suku Quraisy melahirkan pada akhirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Nabi Ishak kemudian melahirkan kami waroi Ishaq Yaqub, melahirkan Nabi Yakub. Karena Yakub ini ahli ibadah, maka dia dijulukin dengan Israel. Yisrael dulunya. Yisrael. Yisra itu artinya hamba, El itu Tuhan. Dalam bahasa Arab itu Abdullah. Maka keturunan Nabi Yakub yang 12 itu disebut dengan Bani Israel. Anak keturunan Nabi Yakub yang punya julukan Israel. 5 abad kemudian melahirkan Nabi Musa. 8 abad kemudian melahirkan Nabi Daud dan Sulaiman. Begitu banyak Bani Israel yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi para rasul dan juga menjadi para pemimpin bangsa. Inilah doa Nabi Ibrahim yang futuristik. Apa yang ditanam hari ini diwariskan kepada generasi selanjutnya yang pada akhirnya melanggengkan sebuah perjuangan. Boleh orang berusia cuma 60 tahun, tetapi jejak historisnya bisa diwarisi kebaikannya oleh generasi-generasi selanjutnya. Ya seperti bangun masjid inilah. Ini kan jejak histori yang pada akhirnya akan diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Maka perlu dibangun sebuah sistem yang kuat. Ibrahim itu membangun sistem berbasis agama tauhid, itu sistemnya kuat. Oleh karena itu siapapun yang akan meneruskannya ya tinggal mengembangkan, tidak mencari sistem baru, tidak membuat sistem baru, tidak trial and error. Kenapa? Karena sistem yang dibangun sudah kuat. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sistem tauhid yang dibangun oleh Ibrahim itu sangat kuat. Maka dikenal dengan Abrahamic religion.
Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari waktu yang diberikan oleh Allah sebagai kesempatan kita hitung kembali. Hidup ini ada dua dimensi. Ada dimensi duniawiyah, ada dimensi ukhrawiyah. Wadduha wal laili idza saja wal asr mengajarkan kepada kita bagaimana ada manajemen waktu yang seimbang antara dunia dan akhirat kita. Ya. Ketika urusan dunia itu kita ada urusan formal, ada urusan informal. Urusan informalnya apa? Kita kerja masuk kantor. Urusan informalnya itu apa? Kita jalan-jalan, kita wisata, kita ngopi sama teman. Itu urusan informal, bersifat duniawi semua. Kita nonton apa, itu juga urusan informal. Akhirat, kita seringkali terjebak hanya pada urusan formal. Sholat aja di masjid. Setelah itu nggak ada kaitannya dengan Allah, nggak ada hubungannya dengan Allah, tidak membangun relasi dengan Allah. Padahal Bapak Ibu, Bapak-bapak, saudara sekalian, hubungan informal itu seringkali berkualitas ya daripada hubungan formal. Sering orang bekerja formal itu nggak serius. Kenapa? Serius atau tidak serius gajinya sama, salarinya sama. Kemudian dia melakukan kerja-kerja informal. Kenapa? Karena akan sangat bergantung kepada kualitas kerja yang dia lakukan. Di situ dia akan salarinya akan bergantung kepada kualitas yang dia berikan. Begitu juga hubungan dengan Allah. Ada hubungan formal, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, itu hubungan formal. Kalau ada seorang yang sibuk dengan orang lain, sibuk dengan kegiatan formal, kalau kemudian menyediakan waktu yang informal, itu biasanya orang yang informal itu spesial. Ini seorang menteri. Sama anak buahnya pasti formal. Tapi ketika dia ngajak ngopi keluar, informal, itu lebih emosional. Lebih dekat. Begitu juga Allah. Kalau kita membangun hubungan dengan Allah, informal, itu lebih dekat. Formalnya kita jalankan sesuai dengan tugas syar'i yang dibebankan dan dikewajiban kepada kita, tetapi informalnya kita jalankan. Apa itu informal? Ini adalah kerja-kerja khusus. Puasa sunnah. Allah memperhatikan itu, berzikir, kemudian baca Quran. Apalagi kerja-kerja informal sebagaimana ketika kita bangun malam, sholat tahajud, itu adalah waktu khusus. Jadi kalau ada seorang menteri, ada seorang presiden, ada seorang jenderal memberikan waktu kepada kita, udah banyak orang, kamu nggak usah datang ke sini. Nanti udah sepi, sekitar jam segini kamu datang. Kita bisa ngobrol santai, kita bisa ngobrol asik, kita bisa ngobrol rileks. Tahajud itu adalah waktu yang rileks yang Allah berikan kepada kita secara spesial. Hanya orang-orang spesial lah yang ditemui oleh Allah dengan cara apa? Dibangunkan dan hatinya didorong untuk ambil air wudhu dan sholat di tengah sepertiga malam terakhir. Maka wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bertahajud itu adalah orang yang diangkat oleh Allah maqaman mahmuda. Kalau asa ya di dalam kajian ilmu nahwu itu boleh jadi kemungkinan, tapi ketika kata asa itu di dalam Al-Quran, pasti orang yang bertahajud itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu kita nggak panjang, usia kita nggak akan panjang. Kita nggak pernah menyangka Pak Dono yang dulu nganter-nganter saya muncul COVID, meninggal. Berapa banyak orang yang sehat, kelihatan bugar, ketemu sama kita, hanya hitungan waktu, hitungan hari, meninggal. Maka berpikirlah bahwa kita tidak tahu wa matadrin nafsum bi ayyi adin tamut. Kapan kontrak kita di dunia dengan Allah berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, balance. Perlu ada keseimbangan waktu yang kita miliki untuk dunia dan akhirat. Gimana caranya? Ya dievaluasi. Kita untuk akhirat berapa lama? Tentu kalau formal saja terlalu sedikit. Sementara nikmat Allah tidak pernah berhenti.
ingatan kita kepada Allah sedikit-sedikit. Itu pun kalau sholat kita seringkali lupa. Ada orang yang sholat full 4 rakaat dari salam sampai sujud, nggak ingat Allah sama sekali. Dan mungkin kita juga pernah mengalami hal itu. Nah, maka sholat sunnah atau hal yang bersifat sunnah disebutkan jabron bil wajib untuk menambal kekurangan-kekurangan yang formal itu. Maka illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang menghargai waktu itu adalah orang yang memperdulikan kepada keimanannya. Wa amilus sholihat, yang iman ini kemudian mendorongnya untuk beramal soleh. Amal soleh secara personal, amal soleh secara sosial. Secara personal, diri kita baik, secara sosial, relasi hubungan kita dengan masyarakat baik. Kemudian watawasau bil haqqi, bahwa kebenaran yang mutlak dari Allah, ketika kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran ini kemudian harus saling disadari, didiskusikan. Jangan misalnya yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, ribut. Jangan misalnya yang satu 20 rakaat, yang satu 8 rakaat, ribut. Imam Hanafi bilang, pendapatku benar, tetapi kemungkinan ada salahnya, ada salah. Pendapat orang lain salah, tapi berpotensi benar. Imam Hanafi sama Imam Maliki berbeda pendapat dalam 13.000 persoalan. Tapi saling menghormati dan saling menghargai. Nah, itu watawasau bil haqqi. Diskusi, saling memberitahu, nggak baper, nggak emosi. Kemudian watawasau bis sabar, butuh proses waktu. Karena itu untuk membangun keimanan kita harus senantiasa kita membuka diri dan amal soleh membuka diri untuk belajar kepada orang lain. Kelebihan orang lain kita ambil pesannya, kekurangan orang lain kita ambil pesannya, dan kemudian butuh saling menghargai dan butuh proses waktu. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.